Murtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu kenyataan. Memang kenyataan dan kebenarannya memang itu pahit, tapi kita belajar ya teman-teman sekalian untuk mendengar ya. Terkhususnya buat teman-teman yang suka komentar di channel TV Laskar Kristus dari teman-teman muslim, bahwa Islam itu pokoknya maju gitu ya, berkembang luar biasa dan sebagainya. Yuk tonton sampai selesai video ini supaya Anda paham. Ternyata teman-teman sekalian, Islam itu secara populasi dunia itu bukan makin naik, tapi justru menurun gitu. Bahkan di Indonesia sendiri kalau kita melihat, ya itu peningkatan kekristenan justru meningkat pesat. Dan dari saudara-saudari kita muslim beragama Islam, justru dari berita-berita disampaikan oleh beberapa ustadz, justru mengalami penurunan jumlah drastis gitu. Ya, jadi nanti kita akan nonton di video ini teman-teman sekalian, supaya Anda tidak mengatakan hoax, karena yang berbicara ini bukan dari Kristen, tapi yang berbicara ini dari Islam itu sendiri. Nah, seperti apa videonya teman-teman sekalian, supaya Anda tidak berpikir ini hoax? Dengarkan video berikut ini. Kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Di dunia Islam itu berkurang terus ya. Bahkan digeser sama Pakistan jadi negara nomor 1 populasi muslim di dunia. 40 juta tuh muslim, 98% dari populasi. Indonesia itu sekitar 236 juta. Udah di bawah 90% populasinya itu muslim. Nah, gue ada teori yang mungkin agak cocok logis, tapi mungkin kalian bisa komen juga. Cuma kalau secara statistik, memang dari tahun ke tahun populasi muslim kita tuh turun terus. Dari 95% sampai sekarang di 87%. Ini kalian bisa benerin ya kalau salah ya. Apa ada hubungannya sama fertilitas, jumlah kelahiran muslim di Indonesia yang lebih sedikit dibanding Kristen atau Katolik? 2% dibanding 2,6%. Cocok loginya kalau lihat dari sensus 2010, penduduk beragama Kristen yang berusia di bawah 20 itu lebih besar persentasenya. Yang mungkin ini menuai kontroversi ya. Menurut kalian ini bagus atau enggak? Karena memang Indonesia itu sebenarnya bukan melihat negaranya sebagai negara muslim, walaupun mayoritas penduduknya itu beragama muslim. Kalian sendiri punya teorinya nggak? Ini hal baik apa hal buruk menurut kalian? Elit global ingin menghancurkan kita dengan media massa. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita membuat media massa yang menjadi tandingan bagi mereka. Tapi kita gak bisa bikin media massa karena apa? Manajemen kita lemah. Karena gak belajar. Gak belajar. Kita, iya kan? Nah, teknologi gak belajar. Teknologi gitu. Gak belajar. Jadi terbelakang semua nih. Bahkan yang ada di ruangan ini, saya harus tanya, ini yang buatan muslim yang mana? Buatan muslim kayaknya yang mana ya? Dan ketika saya tanyakan itu, misalkan Facebook buatan Yahudi, misalkan saya bilang seperti itu ya, banyak di antara kaum muslimin yang akhirnya melanggar syariat Islam berikutnya, yaitu apa? Tidak mau introspeksi diri. Jadi ketika mereka ini ditagih misalkan ya, ini mana buatan muslim, mereka akan mengatakan tanpa umat muslim abad ke-9 tidak mungkin ada angka 0 yang menjadi basis dari algoritma YouTube dan lain sebagainya. Jadi kaum muslimin ketika ditanya mana peradaban hari ini, mereka akan tarik. Itu Ibnu Sina hidup di zaman dulu, dia adalah penemu ilmu kedokteran yang gini-gini. Jadi keagungan masa lalu yang diangkat. Iya.
Dari dalam tradisi Arab itu dikatakan generasi paling buruk itu adalah generasi yang mengatakan bapakku gini loh. Itu generasi terburuk. Nah, ini lebih buruk lagi karena bukan bapakku, leluhurku 5.000 tahun yang lalu. Iya. 500 tahun Saya yang juga lalu. termasuk dulu suka gitu juga tuh. Misal, memang benar Oke, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengar bersama, dan kalian bisa berkomentar seperti apa komentar kalian rumah sekalian ya. Pasti dari teman-teman muslim akan berkata ini adalah hoax ya, ini nggak benar gitu ya. Tapi satu hal, yang menyampaikan ini bukan dari pihak Kristen bro. Yang menyampaikan ini adalah dari Islam sendiri. Apakah Anda meragukan tentang keislaman guru gembul? Ya, itu tergantung kepada mindset Anda. Tapi begini teman-teman sekalian, padahal kalau kita buka hati, ya perkembangan itu kekristenan itu cukup pesat begitu. Tapi orang Kristen memang tidak gombar-gambir gitu. Tidak kemudian itu kuar-kuar, oh kami ini begini begono dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi yang menggunakan sistem minoritas, mayoritas begitu. Karena selama ini rumah sekalian begitu ya teman-teman kita itu. Selalu katakan, oh, kami ini mayoritas gitu. Kami yang menentukan ini, kami yang menentukan itu. Sebenarnya kalau mau berpikir waras, Anda secara jumlah agama ya adalah mayoritas. Tapi coba kita berbicara dari segi kepulauan. Ya ada kepulauan itu 1.000 lebih ya. Sekarang gini, kalau kita mau balik gitu, apakah kemudian Anda menjadi mayoritas atau minoritas? Justru tanah Kristen, iya kan? Kaum yang bilang kafir itu jadi mayoritas kalau kita berdasarkan tentang kependudukan. Kepulauan ya, maksud saya kepulauan. Minoritas dalam bentuk kependudukan, ya jumlah. Tapi teman-teman sekalian, kalau Anda ya melihat bagaimana kemudian Tuhan bekerja akhir-akhir ini, percayalah bahwa kekristenan itu ya akan bertumbuh pesat di Indonesia. Anda memang membenci, karena kenapa? Semakin kalian membenci kekristenan, semakin orang penasaran terhadap Kristen. Semakin kalian mengungkap ayat-ayat Alkitab di masjid, di pengajian, di tanya jawab kalian lah, kemudian di TikTok, di YouTube kalian dan lain sebagainya. Dengan seperti yang dilakukan oleh Juma, Nandar, Unirifa gitu. Kemudian Ahmad Kainama, Arifin Nababan ya, Bangun Samudra, Irene Handono, Yahya Waloni dan Ustadz Abdul Somad. Masih banyak lagi ustadz-ustadz kondang yang kemudian menjelek-jelekan dan menghina-hina agama Kristen. Ingat ya, bahwa Tuhan tidak tutup mata. Tuhan kami hidup. Tuhan Yesus Kristus pasti akan memperhatikan hal itu. Dan ingat bahwa justru pemberitaan itulah itu akan menuai banyak jiwa-jiwa. Banyak orang kemudian mempelajari Alkitab. Banyak orang kemudian mempelajari tentang ajaran ya di dalam kekristenan. Ya. Maka teman-teman sekalian, akan semakin hari semakin bertumbuh pesat kekristenan ini. Oleh karenanya jangan pernah bangga dengan agamamu. Lagi pula seperti di video terakhir tadi dari Guru Gembul, apa sih yang diandalkan oleh Islam? Ciptaan apa sih yang ditemukan? Ya, teknologi apa sih gitu? Sampaikan berbicara kemarin boykot ini, boykot itu. Berani tidak ada boykot Facebook, boykot YouTube, boykot. Oh tapi kan seperti Guru Gembul bilang, tapi kan tanpa segala sesuatunya, misalnya angka 0, maka itu tidak bisa menciptakan dan segala macam. Penemuan yang angka 0 adalah Islam. Itu pun masih diragukan teman-teman sekalian kebenarannya. Tapi teman-teman sekalian, justru kalau kita lihat segala sesuatu itu diciptakan oleh orang-orang kafir. Dalam hal ini yang mereka musuhi adalah Yahudi. Yang mereka tidak sukai adalah Yahudi, Kristen, Nasrani gitu. Ya, dan agama-agama yang lain. Ya, orang sekarang kan udah memikirkan bagaimana membangun kehidupan di planet-planet lain. Kita sibuk mengurusi ya gereja, tutup gereja, larang ibadah, tanyakan izin dan lain sebagainya gitu. Ini yang terjadi teman-teman sekalian. Mereka secara tidak sadar, mereka itu membuat Kristen ini akan bertumbuh pesat di Republik Indonesia. Oleh karena itu teman-teman sebagai pesan bagi seluruh kaum Kristen ya yang ada di Indonesia, tetap berdoa, tetap bangga menjadi seorang Kristen. Ya, baik orang mau bagaimanapun cara mereka untuk menghancurkan Kristen, ingat Kristen tidak pernah dihancurkan.
Firman Tuhan tidak pernah bisa dibelenggu. Rasul Paulus bilang, kalian membelenggu saya dan Silas. Tapi ingat, firman Tuhan tidak pernah terbelenggu. Firman Tuhan tetap diwartakan. Firman Tuhan tetap disampaikan. Dan firman yang keluar daripada mulut Allah, firman yang pernah diberitakan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berbuah, menuai jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah jalan menuju surga. Tidak ada jalan, tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Saya pastikan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, orang di luar Yesus pasti binasa. Sesuai dengan perspektif kekristenan, Yohanes 14 ayat 6 berkata, ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, hanya melalui Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus Kristus. Percaya kepadanya, Anda akan diampuni dosa-dosanya. Anda akan disucikan melalui baptisan kudus. Dan Anda akan ikut serta dalam kerajaan sorga. Anda akan dibina mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Dan Anda yang menjadi orang yang beruntung, karena Anda akan memperoleh hidup kekal sesuai janji daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Biarlah berita ini boleh menjadi wawasan, menjadi pemberi pengetahuan buat kita sehingga kita bangga menjadi pengikut Yesus Kristus. Saya Arif Gul undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Elechem.